Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel gua Easy Story. Nah, di video kali ini gua nggak mau OTW lah pokoknya. Sekarang di video kali ini gua mau review motor yang setelah 11 tahun pemakaian. Sekarang gimana sih kondisinya? Langsung kita gas aja. Oke, ini dia motornya. Nah, ini dia CBR 150 CBU atau yang masih bisa dibilang sih Thailand ya. Oke, yang pertama yang bakal kita bahas dari motor ini yaitu tampilannya. Kita lihat dari depan nih, tampilan motor ini walaupun udah 11 tahun ya gue make, kelihatannya tuh masih timeless banget gitu ya kan. Walaupun 11 tahun tapi bisa dilihat dari tampilan awalnya aja udah masih menggoda gitu ya. Kenapa gue milih CBR 150 ini? Soalnya di masanya 2013 lalu cuman dia di CBR series yang punya satu headlamp mata di antara CBR lainnya. Sampai sekarang kan CBR sekarang cuman ada 2 headlamp gitu, 2 lampu sampai sekarang. Nah, sedangkan dia ini cuman satu headlamp doang. Nah, terus yang udah gue modifikasi apa aja sih? Yang pertama spion yang biar kelihatan lebih racing look aja gitu. Terus lampu yang udah gue ganti dari jadi biled. Soalnya di lampu awalnya itu cuman bohlam dan susah banget nyari bohlam dari motor ini. Karena kan harus 4 kaki bohlamnya. Kelihatan susah gitu nyarinya. Apalagi part originalnya kan. Lalu gue ganti di velg. Velg ini gue ganti lebih lebar 3,5 inch karena velg originalnya gue itu pas jalan ke Jawa Timur mudik nemu lubang gitu. Lubang jalan bukan lubang berjalan. Bodoh amat ah. Jadi ya terpaksa lah harus gue ganti dengan velg yang lebih besar. Oke, lanjut, gue ganti ke bagian stang yang udah gue modifikasi. Karena pas ganti modifikasi stang dulu gue pernah sempat crash dan stangnya tuh agak bengkok gitu. Jadi ya mau nggak mau lah gue ganti stangnya ini. Terus gue pakein stabilizer buat jatuhnya, biar kalau jatuh biar gak kena bodi langsung gitu ya. Terus gue ganti di bagian footstep ini gue ganti karena kan kalau standarnya normalnya itu di bawah banget gitu. Jadi kalau macet rada nyangkut gitu ya. Terus gue ganti di bagian knalpot dan velg belakang yang gue bikin lebih gede lagi karena supaya imbang gitu kan. Enak banget gitu kalau udah kaki-kaki lebar kayak begini. Oke, untuk bahas yang kedua dari motor ini yaitu dari performanya. Dari segi performanya CBR 150 CBU ini ya nggak perlu dilakukan lagi kan, namanya udah ada CBU, bukan kaleng-kaleng lah bisa dibilang. Teman-teman pun tahu sendiri perbedaan Honda yang sekarang dengan Honda yang CBU dari CBR yang ini ataupun CBR yang sebelumnya di bawah ini. Awalnya tuh gue sempat tertarik dengan CBR yang awalnya sih, yang CBR pertama yang masih karburator. Pas saat gue nggak mau ngambil itu, ternyata gue ditawarin CBR ini dan gue lihat, wah lebih oke nih katanya gitu kan. Oke lah, jadi akhirnya gue ngambil ini. Dari performa nggak perlu diragukan lagi di daerah perkotaan. Nah, buat speednya juga enak, akselerasinya bagus kan. Dan ya yang penting pokoknya nggak bikin gue nyesel lah gue ngambil motor ini. Oke, lanjut kita baik yang ketiga. Oke, dari yang ketiga gue milih motor ini, review motor ini yaitu dari segi daya tahan. Daya tahan motor ini ya setelah 11 tahun ya nggak perlu diragukan lagi lah, namanya juga udah 11 tahun. Selagi kita rutin untuk servis motor ini ya paling nggak, kalau gue biasanya ya 2 bulan sekali buat ganti oli ini tuh. Dan paling yang perlu diperbaiki ya kalau part-part yang habis pakai kayak kampas rem ataupun kampas kopling, itu pun juga jarang banget kalau kampas kopling kan. Dan bener-bener motor ini tuh bandel banget ya, ibaratnya udah 11 tahun pemakaian masih tangguh lah dipakai sampai sekarang. Buktinya ya masih enak dilihat lah. Tapi ya maklum lah, setelah 11 tahun pemakaian ada kayak lecet-lecet pemakaian tuh menurut gue sih wajar-wajar aja. Oke, next. Oke, lanjut. Di motor ini yang pengen gue sebutin itu ada plus minusnya ya. Yang pertama gue omongin itu yang pertama kelebihannya dulu. Dari kelebihan motor ini sih dari segi akselerasi sama handling menurut gue enak banget dengan postur gue yang nggak begitu tinggi-tinggi amat, tapi buat ngendarain motor ini, motor sport ya, masih dibilang asik sih buat akselerasi sama handlingnya. Begitupun juga buat dibawa macet-macetan ataupun dibuat jalan ngebut gitu ya masih asik lah. Dan
selanjutnya untuk kekurangannya, menurut gua kekurangannya ini yang bikin pusing menurut gua ini tuh part orinya itu benar-benar susah dan ya bisa dibilang mahal juga sih karena kan CBU. Dan kekurangannya juga pajaknya bro, beda banget sama buatan-buatan lokal. Pokoknya ya kekurangannya bisa dibilang nggak begitu signifikan lah, masih bisa dicari karena kan masih ada aftermarket buat part-part ini juga gitu. Oke, sip. Oke, lanjut kesimpulannya sih gue review motor ini karena ya menurut gue worth it banget sih buat di 2024 buat temen-temen yang mau ngambil motor second di kelas sport fairing. Bisalah cari CBR 150 CBU ya kan, dibandingkan kelas-kelas sport lain gitu. Walaupun dari segi tampilan nggak begitu aerodinamis ya, nggak banyak tekukan juga, dan menurut gue sih masih worth it lah di 2024. Menurut teman-teman bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar. Mungkin begitu aja review motor sport yang gue pakai buat harian selama 11 tahun pemakaian ini. Like kalau teman-teman kalian suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.